Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, dan dimanapun yang kalian berada. Semoga kalian sehat-sehat aja, selamat sampai tujuan, apalagi kalau yang bagian nyetir, dengar suara gua yang merdu ini, bikin lu ngantuk, jangan, ntar lu ngapa-ngapa lagi di jalan. Kalau yang mau tidur ya silakan tidur. Mungkin ya podcast gua mungkin buat kalian tidur ya, gak apa-apa, gua hargain itu. Hmm, Hari ini gue pengen ngebahas masalah sosial media ya. Sosial media yang dari dulu sampai sekarang trending, dari dulu yang gimana pengalaman gue dengan sosial media, sama juga gimana perkembangan sosial media mereka gitu. Buat dari zaman dulu dan zaman dulu lah, zaman dulu kala mah purba itu berarti kita masih pakai Telegram gitu loh, yang ketik 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 gitu. Nggak. Jadi zaman dulu tuh 2000, tahun 2000 ya, 98 gitulah. Tahun-tahun 98 gitu. 98, 2000, 2008 ya, 98 lagi, 2008 maksud gua. 98 mah gua masih bocah itu, masih bocil, masih SD. Ya 2000, ya 2008 lah kita ngomong ya masalah 2008. Jadi itu 2008 itu gua sudah SMA sih, tapi jadi balik ke 2005. Nah, 2005 tuh gue masih SMP. Jadi SMP itu dulu kan kita masih masih main ini ya. Kalau di SMP ya gue 2005 ya. Kita masih SMS gitu. Nah, dulu gue kalau misalnya ini ya, chatting-chatting gitu gue pakai MIRC. Apa sih MIRC itu? Ya, lu search sendiri lah di Google, nanti gue kasih screenshotnya ke lu. Jadi MIRC itu ya buat kita chatting-chatting ke dunia luar gitu. Gue sih lupa cara pakai MIRC gimana ya. Nah, terus dari SMP gue pakai Yahoo Messenger. Yahoo Messenger itu kita nggak bisa pakai di handphone kita karena di handphone kita nggak ada kuota, nggak ada namanya data-data, itu nggak ada. Jadi lu harus ada laptop, minimal lu harus ada komputer, komputere. Lu harus ada komputer di rumah lu. Jadi lu install tuh Yahoo Messenger tuh ke tempat lu tuh, lu bisa deh lu pakai Yahoo Messenger. Tapi satu syarat ya, lu harus punya internet. Dan pas zaman-zaman dulu tuh internet tuh itu susah banget dapetin, nggak kayak sekarang di mana-mana, di toko kelontong aja udah ada internet kok, udah ada wifi gitu loh. Nah, dulu Yahoo, kita pakai Yahoo Messenger itu pun pakai kabel telepon. Nggak ada namanya IndiHome, Speedy segala macam, nggak ada itu. Itu harus pakai telepon, dimana lu tagihan telepon lu bisa ngebengkak dari situ. Yang dulu pernah ngalamin ngerasain, komen komen aja deh ya. Jadi dulu pengalaman gue pakai Yahoo Messenger tuh ya, istilahnya gue ke tempat sepupu gue cuma buat main Yahoo Messenger doang, itu tuh udah kayak warnet. Nah, kalau lu mau main Yahoo Messenger ya itu ke warnet aja. Nah, itu disediain lah Yahoo Messenger, ada MIRC ada gitu. Counter Strike pun ada, Bos. Jadi kita dulu-dulu tuh sering jadi anak warnet. Mainnya Counter Strike, kalau udah bosen MIRC, Yahoo Messenger. Nah, jadi apalagi kalau anak warnet zaman-zaman dulu 2005, kita taunya namanya Camfrog. Itu kacamata kodok. Yang tahu ya diem-diem aja ya, nanti pada penasaran download lagi. Kalau malam-malam gak ada kerjaan ya download Camfrog gitu ya. Ntar liatin ya. Itu mungkin ya lu tahu sendiri lah itu aplikasi apaan, gue nggak mau jelasin lah. Nanti gue di report lagi. Jadi setelah habis gue SMP itu ke SMA ya, masa gue ke SD lagi coy, nggak naik kelas dong, gue turun kelas itu coy. Jadi di SMA itu gue kenal namanya Friendster. Dulu zaman SMP kan kita kan sering tuh tukar-tukar binder gitu, tukar-tukar lost leaf. Nah, jadi yang lost leaf itu yang kayak
kertas-kertas yang kita kuliah tuh yang bisa, nah gitu tuh, yang bisa dijepit-jepitin, enak dong dijepit, pengen dong dijepit. Nah, jadi kita udah ada aplikasi namanya Friendster ya, di mana yang data-data kayak nama, tanggal lahir, hobi, terus kata mutiara apa gitu yang gitu. Kita sharing di situ gitu, curhat di situ, terus komentarin foto-foto orang yang alay itu, kayak gua juga alay dulu. Kalau misalnya kayak alay itu gimana ya, nama-nama tuh kayak gua nih Steve. Jadi S-nya tuh 5, T-nya tuh 7, terus E-nya tuh 3, V-nya ya V, terus E-nya juga 3 lagi gitu. Itu apaan, jadi kayak kode sandi-sandi Morse gitu loh, kayak sandi pramuka gitu loh. Habis dari Friendster tuh kita udah kayak ini, apa tuh namanya, sharing foto, sharing video, sharing apa di Friendster itu. Itu udah kayak biodata tuh udah lengkap itu. Nah, terus juga ke Facebook. Zaman-zaman itu sudah Friendster tuh udah gelap gulita, nggak tahu sampai sekarang. Kalau lu masih bisa buka tuh Friendster tuh hebat itu. Gua kasih lu jempol dah, jempol kaki. Bukan jempol tangan ya, jempol kaki. Ke Facebook ya sama. Sama ceritanya sama kayak Friendster nih. Jadi kalau di Facebook tuh lu bisa curhat gitu loh. Dimana orang-orang tuh tahu gitu. Gue lagi sendiri nih. Gue lagi kesepian nih. Nah, ntar gue temenin kalau lu kesepian. Nah, jadi di Facebook itu kita bisa posting video, kita bisa posting foto segala macem. Nanti foto kita disalahgunain gitu. Gue pernah sih begitu. Ya udahlah, bodo amat yang oknum kurang ajar begitu mah. Jadi di Facebook, ya kita bisa sharing status kita lagi galau. Apalagi lucunya dulu gini nih, gue nih. eh aku hari ini lagi galau, ini segala macem gitu. Ntar dikomenin, lu galau kenapa anjir gitu. Nah, terus hari ini gue makan tahu, tempe sama nasi. Enak loh, mau coba nggak gitu loh. Zaman-zaman dulu ada nggak yang ngerasain begitu? Kayaknya ada deh. Ada deh yang ngerasain gitu. Pasti yang ada pasti ketawa-ketawa sendiriin lagi. Terus abis dari Facebook kita beralih ke Twitter. Twitter di mana-mana ada mention kentut ayam gitu, kentut sapi gitu. Ntar mention lagi gitu segala macam. Jujuran dari dulu sampai sekarang gue nggak ngerti namanya Twitter itu. Twitter itu loh, gue gaptek banget sama masalah Twitter. Tapi orang-orang tuh paling seneng gitu nge-tweet gitu kan, tweet gitu. Kayak burung, emang sih lambangnya burung biru. Kalau burung ijo apa ya? Burung ijo, nggak tahu deh gue burung ijo. Baru tahu, gue taunya kolor ijo doang. Hmm. Twitter sih gue nggak main, Facebook gue main, Friendster gue main, Twitter cuman Twitter doang gue nggak main. Terus balik abis itu gue kuliah deh. Abis kuliah ya gue ngerasain ya gimana ya, gue kuliah tuh di luar daerah gue loh gitu loh. Gue kuliah di Jakarta, gue lepas dari orang tua, gue lepas dari ini segala macam, dampem. Jadi di kuliah itu gue baru kenal namanya YouTube. YouTube, bagi gue sih YouTube sampai sekarang sih gue masih nonton sih YouTube. Nah juga gue baru sekarang gue buat channel YouTube ini ya. Jadi channel gue emang buat sekarang ini aja gue seneng senengnya podcasting gitu ya. Nah, jadi gue lebih seneng ngobrol kayak gini gitu loh. Jadi sharing pengalaman gue, sharing apa gue, tapi gue nggak sharing rekening gue ya, sorry ya. Nah, jadi dari YouTube itu gue sih dari SMA ya gue kenal YouTube pertama kali ya. SMA pertama kali nge-YouTube gue itu kayak buka-buka video gitu loh, video bukan video ini ya 18 plus plus ya bukan ya, tapi kayak video hmm, earthquake gitu. Kalau misalnya earthquake tuh gempa bumi lah, kalau gempa bumi kenapa terjadinya gempa bumi itu
Biasanya tuh tugas-tugas dulu gua SMP lah, ya SMP, SMA gitu loh, di itu. Jadi kenapa bisa terbentuknya tornado segala macem. Jadi dari dulu sampai sekarang gua tuh lebih edik tuh ke nonton ke National Geography ya, daripada gua nonton RCTI, Indosiar segala macem. Gua nggak nonton yang begitu-begituan. Buat yang pihak-pihak yang baru aja, maaf ya, itu gua nggak bermaksud buat attack ya. Tapi gua emang itu jujur, lebih jujur. Gua nonton Doraemon ya nonton Doraemon. Gua tiap minggu juga nonton Doraemon di RCTI, di Indosiar gitu. Indosiar nggak ada deh, RCTI deh. Nonton Ninja Tori nonton gue di RCTI. Gue nggak nyalain, nggak nyalain. Jadi tontonan-tontonan sekarang tuh lebih enak tuh di YouTube gitu. Terus juga nonton-nontonan film luar gitu. Film luar tuh kayak yang kayak apa ya, Animax gitu kalau yang suka-suka anime gitu. Terus juga banyak lah yang ini Netflix belum ada Netflix. Terus ya banyak lah, lupa gue juga lupa gue nama-namanya apa aja siaran-siaran luar. Pokoknya gue lebih suka siaran-siaran luar dari dulu sampai sekarang. TV aja di rumah gue aja gue jarang nonton TV. Tapi kalau misalnya di rumah gue kan ada IndiHome nih, sombong dikit lah nggak apa-apa lah ya. Ada IndiHome, gue seneng apa namanya, seneng nonton film luar. Jadi gue pasang IndiHome. Kalau misalnya gue nggak seneng film luar segala macam, gue nggak bakalan pasang. Terus juga gue lebih seneng browsing gitu, lebih lebih hemat aja. Bukan promosi ya, sorry ya, bukan promosi ini ya. Sekali lagi bukan promosi ini ya. Tapi ini pengalaman gue pribadi ya. Jadi gue ini jarang nonton TV orangnya. Kalau misalnya orang nanya, lu nonton TV nggak sih? Ini lu lihat berita nggak sih? Jujur aja gue nggak nggak lihat berita gue. Gue cuma lihat berita di YouTube doang. Terus gue lihat berita di mana? Instagram. Sekarang kan zaman sekarang ya Instagram, YouTube sumber media yang paling akurat. Ya gitu. Cuman agak-agak lelet sih, tapi nggak masalah. Tapi gue bisa lihat keluar gitu loh. Nah terus dari kuliah gue kenal namanya Instagram. Ya sekarang masih Facebook gitu ya. Pokoknya yang dua inilah, Instagram, YouTube gitu. Ya bukan dua ini aja sih, masih banyak lagi, Pinterest lah segala macam yang ada ininya, desain-desain yang suka desain ya Pinterest lah. Nah jadi kalau ditanyain gue main Instagram nggak, gue juga jarang ngepost di Instagram. Ya ampun, ya ampun, gue juga jarang ngepost di Instagram. Jadi gue punya Instagram sih, gue punya Instagram, tapi gue jarang ngepost. Lebih suka gue gimana ya, masa gue boker gue ngepost, terus gue makan gue ngepost, terus gue nyetir gue ngepost, terus gue lagi ngapain gue posting terus. Lalu capek lah pasti liatin rutinitas gue sehari-hari itu aja sih. Pulang habis dari pagi nih, dari pagi bangun tidur gitu segala macem. Ntar gue gosok gigi gue post gitu. Ntar gue berjalan ke tempat kerja gue post. Gue lagi kerja gue post. Ntar lu enek sendiri, yakin lah. Jadi gue kemana-mana ntar gue post gitu. Seneng sih share yang begituan, cuman di sini sih gue nggak begitu excited ya yang buat share yang begituan ya. Karena itu menurut gue sih privasi gue sendiri. Gimana gue mau ngejaga privasi gue sendiri. Nah, jadi buat Instagram segala macam sosial media sih gue nggak begitu, sekarang lebih nggak begitu mantengin. Jadi gue lebih suka stalking, lebih lebih enak stalker dia orang lah. Gue lihat ya, dia nih ngapain ya gitu. Gue nih lihat, dia bokernya gayanya begini ya gitu. Nah gue lebih seneng yang begituan daripada gue ngepost something gitu. Jadi gue paling dulu zaman gue kuliah, saking gilanya temen gue tuh ngajakin gue pergi ini ke restoran atau kafe gitu, cuman buat di ini doang, difotoin doang, makan apa gitu. Terus beli makan tuh yang mahal sekalian,
satu ayam bebek atau satu ekor ayam sama nasi yang harganya 50.000 di post, difotoin gitu kan keren jadinya kan. Padahal nasi ayam doang yang itu notabene ya jadi tai kalau kita makan mah. Jadi harus ada angle-angle-nya lah, sudut-sudutnya. Oh, biar menarik gitu, biar segala macem ini harus di sudutnya yang gini. Menurut gue sih itu nggak penting ya. Jadi dari situ ya gue merasa ilfeel aja gitu loh. Kalau misalnya gue aja lihat orang yang kayak gitu aja gue merasa ilfeel gitu. Gimana gue yang ngelakuin gitu? Gue sempet sih ngelakuin yang begitu, tapi ujung-ujungnya gue enak sendiri dengan diri gue yang begitu. Bukan diri gue banget ya gitu loh, yang suka publish something gitu, yang nggak bermanfaat sih bagi orang-orang, yang notabene orang-orang jadi iri, gue pengen juga begitu, gue pengen juga begini. Sorry ya, bukannya apa namanya, bukannya misalnya nih mau makan di restoran yang mewah sekalipun, gue bukannya nggak bisa gitu loh, nggak bisa belinya gitu, tapi ya gue lebih suka makan di emperan gitu loh. Sampai sekarang pun gue pengen lebih suka makan di emperan, makan kaki lima daripada gue harus relain something yang ini. Dan juga gue lebih suka masak sendiri ya, karena emang gue hidupnya dari dulu sampai sekarang tuh mandiri. Karena apa-apa gue selalu bikin sendiri, masak sendiri. Gue lihat tutorialnya di YouTube. Oh, cara masak steak gimana ya? Cara masak daging gimana ya? Cara masak ini gimana ya? Gue lebih exciting gitu loh. Ditimbangkan gue makanan jadi gitu loh. Makanan jadi orang buatin jadi di serve di table gitu. Serve di meja, disajin di meja lah. Tinggi banget sih bahasa gue serve. Jadi em, kalau buat something yang kayak gitu sih gua rasa sih ya, ada yang setuju, ada yang enggak lah gitu. Kenapa yang mereka setuju tuh ya, ya gua ada duit, gua ada ini, ya gua kenapa enggak gua ngepost ini gitu. Ya seenggaknya lu share momen tuh yang bener-bener ya berguna bagi orang lain juga ngelihatnya berguna. Masa lu share lu lagi bersempak doang, lu ber-BH doang lu share ke orang gitu loh. Kan itu kan yang nonton kan ya pasti anak kecil juga ada yang nonton, nggak sempet ini, nggak sengaja lah buat ngeklik lu ini, ya otomatis ketonton. Sama kayak YouTube juga sekarang begitu, Bro. Jadi gue pernah denger podcastnya si Om Deddy ya, sama si ini ya, sama si siapa tuh namanya, Reza Octavian ya, Arab ya, Reza Arab. Jadi gue setuju, oh itu gue setuju banget itu, serius. YouTube dari dulu sampai sekarang itu tuh beda banget. Jadi dulu YouTube itu mendidik, kalau yang sekarang mau tuh udah beda banget, itu shit lah itu dulu. Jadi gue cari YouTube itu, gue nonton YouTube itu gue lebih suka nonton yang DIY gitu, kayak gimana sih cara ngebuat apa meja, kursi, apa gimana gitu. Jangan lu buat anak aja di YouTube, nggak ada, beda beda channel itu, beda situsnya, beda itu. Ntar kalau misalnya lu mau situs yang begituan, ntar gue di report lagi, dibilang gue ngajarin anak orang nggak, yang nggak gitu loh. Jadi eh banyak kan jadinya ya kalau gua kalau gua ngomong, tapi nggak apa-apa lah, itu namanya karakteristik gua, gimana cara gua ngomong. Kalau ada yang mau komen ya komen aja, nggak apa-apa, bebas kok, negara ini negara bebas, santuy. Jadi akan jadi lagi. Terus gua pengen ngomong tuh, kalau YouTube itu dari zaman dulu tuh sampai sekarang tuh beda banget, beda 360 derajat. Dulu orang nyari YouTube tuh berkarya tuh bener-bener karyanya luar biasa itu. Orang-orang yang zaman-zaman dulu tuh karyanya luar biasa dibandingin zaman sekarang. Di zaman sekarang banyak kan YouTube ngeprank, ngeprank ojol, ngeprank apa, ngeprank. Terus juga wiwi di jalan, terus wiwi di tanaman, di pot gitu, wiwi di pot. Gimana wiwi di pot, coba coba ngajakin prank mantan wiwi segala macam, itu kan gak berfaedah, Bro. Yang bagi-bagi yang konten yang begitu, ya mending gue saranin sih
lu buat konten yang bermanfaat aja lah, kayak konten lucu-lucu gitu, jangan ngeprank weak-weak lah. Konten apaan itu, sampah anjing. Sorry yang gua ngomong kasar ya, emang gua gak seneng gitu loh, kayak konten-konten gitu. Lu konten-konten prank-prank ojol lah, orang mau cari makan buat anak istrinya lu prank, lu ngabisin waktu mereka, terus segala macem. Itu nggak penting lah. Kok jadi gua nada tinggi, gua kesel banget. Ya menurut gua sih, ya lu mau buat konten ya terserah lu mau buat konten ku jungkir balik pun juga itu terserah lu, itu hak lu itu. Hmm, kalau sekarang sih gua lebih seneng ya konten-konten yang kayak gini, kayak podcast gini. Jadi dimana gua ngomong sendiri, ngobrol sendiri, imajinasi sendiri. Ya menurut gue sih, ke arah yang positif aja lah kita buat konten. Kita buat konten tuh yang bermanfaat buat orang denger juga, buat orang lihat juga. Jangan buat konten yang aneh-aneh lah. Kasian entar kalau misalnya yang anak kecil gitu kan, kita nggak tahu kan. Anak kecil zaman sekarang tuh udah kurang ajar semua, bukan kayak dulu lagi. Yang anak remaja-remaja zaman sekarang juga bukan kayak yang dulu lagi, yang hobinya main game segala macam. Sekarang lebih parah. Hobinya main TikTok. Main TikTok nggak ada faedahnya, Bro. Kalau main TikTok emang sih lucu gitu loh. Terus kalau misalnya TikToknya yang nggak pakai bahan-bahan itu mah bener-bener lucu itu. Kalau misalnya yang punya anak nih, anak lu nonton ini, nonton TikTok-TikTok yang begitu ntar diperagain, gimana ntar? Anak siapa ini? Lu juga malu. Ntar siapa lagi, ponakan lu atau enggak sepupu lu atau enggak bapak lu sekalian, mama lu sekalian, segala macam, nenek lu yang main TikTok, lebih parah lagi. Terus pernah juga gue lihat tuh, masa meninggal main TikTok kan. Pernah sih ada yang begitu. Kalau misalnya gue salah sih gue minta maaf aja ya, tapi ya emang ada gue pernah lihat yang begituan sih, ada yang siapa yang meninggal gitu main TikTok gitu loh. Gue nggak mau share yang inilah, share videonya atau enggak orangnya lah, males gue. Jadi zaman-zaman sekarang ini udah zaman-zaman gila, udah sosial media nih udah zaman-zaman gila, dimana ya alasan gue pertama ya, nggak main sosial media tuh udah rusak, bener-bener udah rusak parah, bad damage. Jadi kayak, eh, di Instagram gitu kita lihat tuh, ih orang tuh kaya banget ya gitu segala macem. Nah, ntar gue pengen lah kayak gitu. Ntar abis itu, gesek kartu kredit lah, terus maksain kehendak diri lah segala macam. Itu namanya kayak ngiri sama orang gitu. Ngiri sama orang. Jadi sosial media tuh kayak saling panjat sosial lah, terus juga panjat dinding lah, panjat apalah gitu. Ya nggak usah dipanjat lah ya. Lagian juga kita juga udah tahu kita siapa gitu. Kita tunjukin aja kualitas diri kita siapa. Kita tuh gimana gitu. Baik atau enggak segala macam itu tergantung orang masing-masing ngenilai kita, bukan kita sendiri yang nilai kok. Jadi jangan minder gitu loh. Nunjukin aja kita siapa gitu. Jangan sampai ah minder gitu. Aku nggak punya apa-apa gitu. Nggak, jangan. Mending lu buang jauh-jauh lah pikiran lu yang begitu. Hmm. Terus, banyak juga sih masukan-masukan, lebih enak gue buat podcast yang begini nggak ada gambarnya atau segala macam. Kemarin kan ada tuh yang satu, 2 tuh yang nggak ada gambar segala macam. Itu jujuran aja gue bukan apa ya, gue males ngeditnya ya. Ngeditnya tuh bener-bener males, capek. Lagian juga gue kerja gitu, habis kerja gue pulang gue harus ini itu kerjain beres-beres rumah segala macam. Ya kayak pembantu rumah ya. Bukan lah, beres-beres kerjaan gue lah, kerjaan 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 gue pokoknya. Itu aja nggak penting. Habis itu gue buat podcast gini. Gue buat podcast begini. Itu aja itu mah udah malam-malam gitu.
Udah orang udah pada tidur, gua ngobrol sendiri kayak orang tolol begini depan mic. Eee, jadi gue lebih suka tuh yang ke arah yang positif aja ya. Dulu emang sih ya entar gue ceritain tentang masa lalu gua, gimana masa lalu gua dulu segala macam. Tapi gue lebih lebih sekarang kita konsenin di sosial media dulu. Jadi sosial media tuh bagi gue sekarang udah, aduh udah hancur lah, parah lah, lebur lah. Nggak ada yang ngedidik sama sekali. Emang ada yang satu, bukan semuanya ya, bukan semuanya. Gue nggak ngomongin semua sosial media tuh nggak ngedidik, ngedidik segala macam. Bukan. Tapi ada ya orang-orang yang tertentu lah, yang orang-orang yang agak miring-miring sedikit. Itu agak-agak miring-miring, gimana palanya miring atau badannya miring, gue kagak kagak tahu lah. Pokoknya yang miring-miring udah di luar jalurnya lah. Udah di luar akal sehat dia. Jadi kayak nggak mendidik gitu loh. Eh, mungkin gitu aja ya sekali kali ini ya, kita cuma bahas masalah sosial media dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi sih lebih seneng sih gue main Friendster, Yahoo Messenger. Masih kangen sih gue main yang begituan. Bagi lu yang kangen juga ya lu komen aja di bawah ya. Gratis, nggak dipungut biaya, nggak ada pajaknya, tenang aja. Pajaknya ditanggung pemenang lah pokoknya. Jadi itu aja deh yang gue ngomongin ya. Selamat pagi, siang, malam, sore, subuh dan segala macam. Moga-moga lu di luar sana sehat selalu, keluarga lu sehat, dan siapapun sehat yang ada di jalan. Mohon fokus nyetirnya sambil denger gue ngomong. Ah, ciao. Dan lupa, terima kasih yang udah nonton. Bukan nonton sih, denger sih. Iya. Ya, makasih ya. Dadah. Kick.